Hai Fitness Mania, selamat datang di channel YouTube Coach Halim Chiang. Fitness Mania, solusi untuk diabetes. Kita semua mengetahui bahwa diabetes adalah salah satu penyakit yang juga sebenarnya menjadi masalah atau momok bagi masyarakat Indonesia. Diprediksi di tahun 2030 Indonesia menempati peringkat ketiga dari jumlah penderita diabetes di dunia. Terbanyak maksudnya ya. Jadi ini adalah salah satu tantangan bagi kita semua untuk mengurangi keberadaannya, karena diabetes ini menjadi gerbang bagi berbagai penyakit yang cukup mengerikan seperti komplikasi terutama pada ginjal, kemudian gangguan pada penglihatan atau mata maupun organ-organ lainnya ya. Jadi di sini bagaimana caranya kita untuk lebih sadar bagaimana caranya mengatasi yang namanya diabetes ini. Mencegahlah minimal ya, dengan pemahaman seperti yang akan saya coba jelaskan hari ini. Ya, solusi diabetes selama ini di Indonesia kita hanya mengenal dengan yang namanya pantang gula atau pantang makan. Nah, pantang makan ini memang cukup bermanfaat karena memang yang dihadapi adalah masalah sensitivitas insulin yang turun ya. Sel tubuh kita turun sensitivitasnya terhadap insulin. Insulin adalah memegang peranan untuk yang namanya membawa gula di dalam darah untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh, terutama di sel-sel otot yang menjadi tempat penampungannya. Nah, masalahnya adalah dengan pantang gula, itu hanya half the equation, hanya setengah saja dari solusinya. Dengan pantang gula, ada satu lagi kondisinya yang perlu kita hadapi, yaitu apa? Si sel yang menolak itu, sensitivitas insulinnya tidak meningkat. Nah, ada cara bagaimana meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, kita pantang gula, misalnya contohnya nih, salah satu solusi yang bagus adalah mungkin stop makan nasi, ya. Stop makan nasi misalnya. Tapi hati-hati, ternyata udah nggak makan nasi, masih makan makanan yang bertepung. Nah, makanan bertepung juga yang menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan atau awasi. Kemudian juga ya tentunya asupan gula. Terkadang di antara kita juga masih merasa selama dia nggak manis, berarti aman. Nah, ini dia, hati-hati. Nggak makan nasi, ya kan? Tapi ceritanya tepung. Tepungnya itu disajikan dalam penyajian yang asin dan tidak manis, sehingga dan katanya nggak pakai gula kok ya, tapi ternyata masih menimbulkan masalah. Banyak sekali, bahkan di dalam solusi pantang gula aja kita kurang tajam dalam penerapannya. Sekarang dengan memperhatikan di pantang gulanya sudah lebih tajam lagi, pengetahuan tentang karbohidrat ya, bukan stop nasi aja ya, atau bahkan sebenarnya nggak harus stop, tapi dikurangi secara signifikan. Bukan di nasi saja, tapi sumber karbohidrat lain ya, seperti apa? Bihun, mie, kentang, dan macam-macam lainnya. Sekali lagi, saya nggak bilang pantang, saya juga nggak bilang nggak boleh, tapi lebih kepada secara sadar kita menurunkan secara signifikan asupan dari makanan-makanan tersebut. Kemudian solusi kedua adalah yang ini nih, OPO. Opo iki ya. Ya, apa itu? Adalah olahraga pengencangan otot. Secara saintifik ya, secara ilmiah, olahraga pengencangan otot rangka dalam hal ini yang otot yang di dalam tubuh kita, sudah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa solusinya bukan hanya dipantang gula atau menurunkan asupan karbohidrat, tetapi juga kita perlu mengupayakan terjadinya peningkatan sensitivitas sel terhadap insulin, yang selama ini mungkin kita tidak pernah sadari ada solusi tersebut. Dan ternyata salah satu solusi yang paling kuat, yang paling research proven, scientifically proven, adalah yang namanya olahraga pengencangan otot. Kok bisa seperti itu ya? Dan gak sembarang olahraga, jadi bukan hanya sekedar olahraga tertentu ya, tetapi specifically olahraga pengencangan otot. Hai Fitness Mania,
official website coachhalimchiang.id sudah di-launch. Di dalamnya ada 3 komponen, virtual coaching products, talk show bersama saya di event Anda, dan juga informasi lengkap tentang pelatihan Rai Institute. Come and check it out. Saya coba jelaskan di sini ya mengapa bisa demikian. Kondisi yang namanya diabetes ini menghasilkan yang namanya kondisi gula di dalam darah yang kadarnya tinggi. Dengan kadar gula di dalam darah yang tinggi disebabkan oleh kenapa? Sel-sel di dalam tubuh yang menampung gula sudah penuh. Nah, termasuk sebenarnya adalah si otot ini. Otot rangka ya sebenarnya adalah gudang gula di dalam tubuh kita. Dia jadi full nih. Selama kita makan karbohidrat ya, pola makan orang Indonesia, nasi, kemudian makannya pakai mie instan ya, atau kemudian nasi pakai perkedel. Perkedel padahal dibuat dari kentang yang juga adalah sumber karbohidrat. Jadi banyak sekali celah-celah pola makan yang ternyata begitu tinggi akan gula, ketersediaan gula di dalam darah yang akhirnya memenuhi gudang ini, gudang otot. Dan selama ini kita nggak tahu bahwa ternyata untuk mencoba mengosongkan atau menurunkan secara perlahan gudang ini, supaya apa? Supaya gula di dalam darah memiliki tempat untuk dimasukkan lagi. Jadi gudang yang ada ini, yang sedang penuh ini, perlu dikosongkan dulu. Supaya ada giliran si gula yang baru masuk ini untuk ditampung. Dan cara tercepat adalah kegiatan ini, olahraga pengencangan otot. Ya, jadi ini gambaran sederhananya tentang bagaimana sebenarnya kita memiliki solusi untuk diabetes ini. 1, kita mengurangi asupan karbohidrat kita secara signifikan. Kemudian pada saat yang sama, kita lakukan aktivitas olahraga pengencangan otot yang membakar gula yang ada di dalam otot, yang membuat tubuh kita mengeluarkan gula-gula dalam gudang itu untuk dipakai sebagai energi pembakaran di aktivitas ini, olahraga pengencangan otot. Dengan demikian, gudangnya sudah rendah kadar gulanya, baru gula di dalam darah bisa masuk ke dalam otot, sehingga gula di dalam darahnya tidak lagi tinggi dan akhirnya menjadi rendah dan atau normal. Diturunkan sampai normal ya. Jadi coba bayangkan, sebenarnya solusinya sangat sederhana, asalkan kita bersedia menerima yang namanya olahraga pengencangan otot ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaan seperti apa? Lakukan seperti jongkok bangun ya, seperti menggunakan botol air minum, melakukan curling ya, atau melakukan gerakan lateral raise untuk bahu, kemudian juga seperti ini ya, yang namanya shoulder press, kemudian melakukan squats, jongkok bangun, atau push up, dan lain sebagainya. Ya, coba kita hentikan pemikiran atau tiadakan pemikiran bahwa itu gerakan untuk anak muda, saya udah terlalu tua melakukan gerakan ini, gengsi dong. Udah tua aja yang sudah lebih bijak, masa masih cari badan bagus? Jadi saya ogah melakukan. Jangan seperti itu. Ya, itu yang nantinya hanya akan merugikan diri kita sendiri. Riset juga sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya, ada penelitian di Spanyol pada tahun 2003 yang which is sebenarnya sudah 20 tahun penelitian tersebut yang menjelaskan kepada kita bahwa orang lansia yang berusia 65 tahun ke atas ya, penderita diabetes tipe 2 yang merupakan tipe diabetes yang paling banyak jumlah penderitanya, lebih kurang 90-95%, ternyata sensitivitas insulinnya meningkat 46,7% dengan melakukan aktivitas olahraga pengencangan otot walaupun mereka makan lebih banyak. Nah, jadi ini menjadi satu informasi yang sebenarnya sudah ada 20 tahun yang lalu, hari ini tidak banyak yang mengetahui. Sayang sekali kalau ternyata informasi ini bisa menyelamatkan nyawa banyak orang, tapi tidak kita ketahui dan tidak kita manfaatkan ya untuk kepentingan atau kebaikan diri kita sendiri. Semoga bermanfaat adanya penjelasan sederhana ini.
dan kita ketemu lagi di episode mendatang dengan topik menarik lainnya. Demikian penjelasannya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat adanya. Hope you have a nice day. Sampai jumpa.